Pasca pemanggilan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka oleh DPP PD Perjuangan dinilai sebagian pihak sebagai langkah meredam dan juga menetralisir tanggapan publik yang menilai adanya perbedaan pilihan Gibran bahkan keluarga besar Jokowi dengan PDIP dalam Pilpres mendatang. Lalu jika ini adalah sebuah manuver sang wali kota, apakah kemudian ini adalah inisiatif pribadi atau dimaknai sebagai kecenderungan dari keluarga Presiden Joko Widodo? Dan seberapa juga isu ini akan berdampak pada soliditas pemenangan PDI dan juga Ganjar. Dan untuk menganalisanya, sudah bersama kami melalui sambungan Zoom Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies yang juga pakar komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Mas Nyarwi, apa kabar? Selamat malam, Pram. Kabar baik. Alhamdulillah dalam kabar baik, Mas Nyarwi. Langsung saja begitu, saya ingin kemudian menanyakan bagaimana analisa tafsir Anda begitu melihat Gibran pada dua momen, yaitu saat pertama bertemu dengan Prabowo dan kemudian kemarin ketika sudah memberikan statement setelah dipanggil oleh DPP. Ini kan cukup berbeda. Gibran yang biasanya lebih santai menjawab pertanyaan media kali ini terlihat lebih tegang begitu, Mas Nyarwi. Seperti apa Anda melihat? Ya, momen bertemunya Gibran itu harus kita lihat juga dalam banyak perspektif atau multidimensi ya, Bram ya. Yang pertama harus kita lihat Gibran ini sebagai apa dulu gitu ya. Di sana kan ada banyak aktor ya. Kan Gibran itu ya sebagai dirinya sendiri sebagai politisi juga ya. Kemudian wali kota, kemudian anaknya presiden gitu kan. Kemudian kader PDIP ya tentu saja di sana. Dan kalau kita lihat Gibran sebagai kader PDIP dan sekaligus anaknya Presiden Jokowi misalnya, nah di situ tentu akan multitafsir kan gitu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa PDIP sudah mendeklarasikan ya sosok capres dan bahkan sudah membentuk tim ya untuk pemenangan capres walaupun belum ada cawapresnya misalnya gitu. Tetapi kan orang bisa lihat juga Gibran sebagai wali kota kan gitu. Yang tentu saja kalau Gibran sebagai wali kota ya dia bisa lepas dari siapa saja yang mungkin akan singgah di teritori wilayahnya yang perlu dilayani atau ditemui dijamu begitu ya. Gitu. Tapi kan Gibran juga dilihat sebagai kader PDIP juga yang sekaligus putranya Presiden Jokowi kan gitu. Nah ini yang saya kira kadang-kala munculkan penafsiran publik yang kemudian ini seakan-akan kok Gibran membuka ruang manuver kalaulah tidak bermanuver kan gitu. Nah, ini yang kemudian memunculkan beberapa kritik, salah satunya kayak tadi ya dari Pak Agus Riwanto, Gibran dianggap tidak loyal misalnya begitu. Tapi ada juga yang menganggap bahwa itu namanya saja punya tamu misalnya begitu. Makanya tadi yang dijelaskan ketika dipanggil ya, ketika panggil atau menghadap atau apapun istilahnya, itu dijelaskan kronologi gitu ya. Bagaimana kunjungan safarinya Pak Prabowo itu ke beberapa tempat, salah satunya ke Solo sebelum kemudian ke Pacitan, misalnya begitu. Nah, tapi apapun itu, di sini kan multitafsir dalam komunikasi politik juga terjadi, Bram. Iya. Jika misalnya sosok Gibran ini gitu, ini pertanyaannya kan Gibran yang juga memanfaatkan kesempatan kunjungan Pak Prabowo gitu ketika singgah, yang termasuk menunjukkan penghormatannya atau bentuk apapun di situ dalam bentuk endorsement relawan kan gitu. Atau sebaliknya juga Pak Prabowo juga perlu bersilaturahim dengan Gibran karena Gibran punya daya tarik tersendiri yang tadi dikatakan Pak Komarudin waktu pun itu seperti gula, dianalogikan gula gitu ya. Ya namanya gula ada semut, kecenderungannya semut akan datang kepada gula karena. Tapi Mas Nyarwi, kalau bicara benefitnya ke Gibran itu memang yang dicari begitu ya? Bram. Tapi kalau Anda mengatakan ada gula, ada semut, apakah kemudian ini benefit yang memang dicari atau kemudian secara tidak langsung dimanfaatkan pihak lain begitu Mas Nyarwi? Ya, ini saling memanfaatkan juga secara simbolik kan. Ini kita tidak ngomong politik elektoral secara langsung ya. Karena kalau kita bicara politik hari ini, khususnya tokoh itu banyak simboliknya luar biasa ya. Pertama kita tahu ya, Pak Jokowi tentu approval ratingnya bagus sampai hari ini gitu ya. Data terakhir Kompas misalnya 71% sekitar itu ya. Belum lagi misalnya selain itu sosok yang dianggap punya potensial gitu ya, merebut dukungan dari Pak Jokowi itu kan ada dua hari ini kan, yang satu Mas Ganjar yang dari PDIP, yang satunya Pak Prabowo. Tentu persaingan di antara keduanya untuk merebutkan basis Pak Jokowi saya kira juga ada, dan itu tercermin juga dari relawan juga kan yang terpolarisasi dalam dua blok itu. Tapi dari sisi Gibran ini kan putra presiden.
putra presiden gitu, yang saya kira juga tokoh-tokoh ini juga perlu pertama secara simbolik mendapatkan support gitu ya. Terus yang kedua, syukur-syukur tentu saja bisa dimanfaatkan untuk meraih dukungan elektoral. Dan seperti itu saya lihat juga disambut oleh Gibran kan, dengan adanya komunitas relawan yang dibawa ketika menghadap atau ketemu Pak Prabowo tadi, menyambut Pak Prabowo, kan ada itu relawan yang mendukung Prabowo kan di sana kan gitu. Mas Nyarwi, tapi apa kemudian benefit untuk Gibran sendiri? Kalau tadi kita membahas soal bagaimana benefit pada orang-orang yang datang secara elektoral, tapi apakah ini momen yang juga dimanfaatkan Gibran misalkan untuk secara jangka panjang nanti karir politiknya Anda melihat? Ya, saya kira Gibran jelas diuntungkan, tidak hanya dari kunjungan Pak Prabowo. Kalau kita lihat dari berbagai periode waktu ke waktu gitu, kunjungan para tokoh gitu kepada Gibran itu sudah berkali-kali, dan di sana kemudian katakanlah juga saya kira Gibran paling enggak ya secara elektoral secara visibilitas publik ya di media, jelas itu makin menjadi sorotan media gitu ya. Gibran menjadi sosok selebriti politician ya, politisi yang juga kelasnya selebriti, yang karena memang tokoh yang banyak disorot, disuka gitu, atau mendapatkan banyak perhatian gitu. Sisi lain juga secara elektoral saya kira perkenalan publik kepada Gibran di mata publik itu makin meningkat, dan itu menjadi modal yang kuat juga bagi Gibran itu dalam menata langkah karir politik elektoralnya gitu. Makanya itu kan wajar kita dengar ada kemudian yang bilang bahwa nanti apakah Gibran nanti akan maju ke Pilkada Jawa Tengah atau bahkan DKI gitu kan. Atau bahkan ada yang mengatakan, jangan-jangan nanti juga bisa berpeluang untuk menjadi sosok cawapres, kuda hitam, misalnya begitu. Spekulasi-spekulasi itu kan muncul. Walaupun kita tahu gitu ya, undang-undang yang ada, undang-undang pemilu ya, 7/2011, pasal 169, itu kan cawapres dan presiden itu umurnya minimal kan 40 tahun. Dan Gibran nggak sampai ke sana, sampai sekarang 35 tahun. Walaupun ada sebuah partai yang mengajukan ke MK supaya Mas Nyarwi, ya cawapres itu diturunkan 35 seperti itu. Jadi walaupun kemarin mengatakan tegak lurus pada perintah Bu Ketua Umum begitu, apakah kemudian ini akan juga merubah langkahnya? Apakah kemudian ini hanya kemudian respon pendek saja, tapi kemudian ini akan masih dilakukan ke depannya, Anda melihat? Ya, kalau secara kepartian saya yakin Gibran nggak bakalan berani ya. Ini saya harus katakan secara ini, karena PDIP sebagaimana kita tahu punya tradisi yang cukup kuat soal disiplin partai, dan juga salah satunya ini juga momen di mana ini tidak hanya Gibran, kemarin sebelumnya Pak Ganjar itu, Mas Ganjar juga beberapa kali kan dipanggil diminta klarifikasi sebelum kemudian nominasikan sebagai capres. Itu sebagai kader partai. Tetapi kan dinamika politik elektoral kadangkala juga selalu berkembang ya, Bram ya. Yang kadangkala juga itu masih memungkinkan gitu ya, tarik-menarik gitu ya, untuk tokoh-tokoh yang itu akan dicalonkan dalam pasangan apapun. Sebagai contoh lah ya, dalam pilkada itu kan seringkali terjadi koalisi juga ya. Tentu akan berbeda saya kira dalam medan pilpres ya. Dalam pilpres PDIP tentu punya golden ticket ya, dan sudah mencalonkan Mas Ganjar tentu saja mencari pasangan. Tetapi kan kita tahu berbagai kemungkinan selalu akan terbuka, dan itu juga bisa kita lihat dalam pilkada, di mana PDIP juga kadang-kala ada tokoh-tokohnya yang bisa berkoalisi gitu. Tapi PDIP termasuk saya kira ya, itu partai dengan tingkat disiplin yang cukup kuat. Ya, ini tadi yang saya mau sampaikan ya. Gibran di sini perannya banyak. Kalau kita lihat sosok Gibran memang sebagai individu hanya satu orang gitu, tetapi dalam peristiwa ini Gibran tuh ya sebagai kader partai, ya, sebagai tokoh partai PDIP misalnya anak muda ya, itu sudah memenuhkan tugasnya sebagai wali kota, sebagai anak presiden, dan itu semua punya daya jual simbolik yang bisa dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh yang lain, sekaligus juga dimanfaatkan oleh dirinya. Mas Nyarwi, kalau Anda mengatakan ini daya jual, daya letih elektoral yang di masa depan bisa dimanfaatkan. Anda mengatakan kemudian ini juga bisa dimanfaatkan begitu. Nah, pertanyaannya adalah jika memang ini manuver, apakah kemudian ini secara pribadi untuk pemanfaatan pribadi karir ke depannya, atau kemudian ini bisa kita tafsirkan juga sebagai perwakilan dari pihak keluarga Jokowi begitu? Karena kalau kita ingat kemudian Kaisang juga pernah menggunakan kaos bergambar Prabowo begitu. Ini kan akhirnya publik menafsirkan dengan sedikit cocok logi begitu. Bagaimana Anda melihat? Ya, di sini dilema figur Gibran sebagai anak Presiden Jokowi
yang sekaligus tokoh dan kader partai PDIP kan gitu. Sehingga ketika menjalankan perannya sebagai wali kota, frame itu masih akan tetap melekat sehingga akan memantik spekulasi publik bahwa misalnya presiden juga Jokowi sebagai tidak hanya kader partai tapi sebagai presiden yang dimana dia menginginkan, saya kira dari berbagai diskusi kita tahu all presidential man ya dalam pertarungan laga pilpres ini. Jadi dan itu tercermin juga dari para pendukung elektoral di Presiden Jokowi kan, di mana sebagian juga mendukung Mas Ganjar, sebagian preferensinya juga ke Pak Prabowo dan ini saya kira juga tafsir ini nggak bisa kita lepaskan, Bram. Jadi spekulasi atau interpretasi publik bahwa Jokowi atau melalui dalam secara simbolik dalam konteks ini misalnya lewat Mas Gibran itu juga memberikan ruang kepada Pak Prabowo, itu menjadi tafsir itu semakin tidak bisa dihindarkan kan. Karena hubungan, kalau kita lihat hubungan personal ya secara visible yang muncul di media dan beberapa peristiwa itu kan luar biasa akrab kan gitu. Baik. Seperti kalau kita lihat ada banyak foto misalnya menyuguhi makanan secara sopan, melayani gitu ya. Nah ini dan saya kira juga ini bagian dari cara Pak Jokowi juga ya merawat berbagai jaringan tokoh-tokoh yang hanya pernah menjadi koleganya tapi potensial menggantikan dirinya untuk laga Pilpres 2024 mendatang. Oke, Mas Nyarwi, kalau begitu, kalau kemudian kita tafsirkan ini bisa juga menjadi semacam perpanjangan tangan oleh Jokowi, begitu ini artinya bukannya memperuncing begitu hubungan Jokowi sendiri dengan PDIP dan Megawati sebenarnya? Ya, itu tadi kan penafsiran-penafsiran yang tentu saja muncul dalam ruang publik. Nah, soal bagaimana prinsip atau orientasi politik Pak Jokowi, baik sebagai presiden maupun sebagai kader partai, saya kira tentu yang tahu beliau ya. Tapi kalau kita lihat dari pernyataan tadi Pak Said Abdullah ya, ada statement yang menarik tadi ya, harga mahal di awal tadi, bahwa tidak mungkin gitu ya seorang Jokowi sebagai presiden yang ketika hadir gitu dalam pencapresan Ganjar Pranowo itu kemudian tidak konsisten kan gitu. Nah tentu saja begini, tentu ada garis-garis partai yang tentu saja tidak bisa dihindari oleh Pak Jokowi sekalipun sebagai presiden karena dia juga petugas partai. Tetapi sebagai presiden sendiri saya kira Pak Jokowi juga punya prinsip yang kemudian Pak Jokowi juga bisa memungkinkan ruang bertindak sebagai kingmaker gitu ya. Yang atas nama kepentingan politik negara atau apapun dan di sana tentu saja masih terbuka ruang. Tapi balik lagi bahwa nanti akan terjadi dinamika ya di dalam antara Pak Jokowi dengan PDIP, tetapi saya kira itu kecil kemungkinan akan terjadi ya sampai hari ini ya, Bram. Akan kecil kemungkinan kemudian untuk Jokowi berbeda pilihan begitu kalau kemudian Said Abdullah mengatakan ada harga mahal misalkan? Ya sampai hari ini saya sendiri masih berpendapat begitu. Tetapi kita kan tidak tahu dinamika yang akan datang seperti apa kan gitu. Baik. Ya tentu akan kita simak perkembangan berikutnya ya, Bram ya. Oke, kita akan lihat seperti apa kemudian hubungan antara Jokowi dan juga PDIP. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Nyarwi Ahmad, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies dan juga pakar komunikasi politik UGM telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas Nyarwi. Malam, Bram, sehat.